Pernah nggak sih merasa sudah kerja keras, tapi kondisi keuangan tetap segitu-gitu aja? Nabung susah, investasi belum jalan, dan mimpi hidup nyaman terasa jauh banget. Bisa jadi, tanpa sadar, kita melakukan beberapa kesalahan fatal yang bikin susah kaya raya. Kesalahan pertama adalah mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Banyak orang merasa aman dengan satu gaji tetap. Padahal, kalau sumber itu berhenti, keuangan langsung goyah. Orang yang pelen-pelen menuju kaya biasanya punya lebih dari satu aliran penghasilan. Meski awalnya kecil, kesalahan kedua, gaya hidup naik lebih cepat dari penghasilan. Saat gaji naik, pengeluaran ikut naik. Beli ini, upgrade itu, ikut tren sana-sini. Akhirnya uang habis tanpa sempat berkembang. Kaya raya bukan soal berapa besar penghasilan, tapi seberapa pintar mengelolanya. Kesalahan berikutnya adalah takut belajar soal uang. Banyak orang merasa topik keuangan itu rumit, membosankan, atau hanya untuk orang tertentu. Padahal, memahami dasar keuangan, menabung, dan investasi adalah keterampilan hidup yang sangat penting. Kesalahan lainnya, menunda nabung, menunda investasi, menunda mulai usaha, dengan alasan nanti saja kalau sudah siap. Padahal, waktu adalah aset paling berharga. Semakin lama menunda, semakin besar peluang yang terlewat. Yang tak kalah fatal, mudah menyerah dan cepat mengeluh. Saat usaha belum terlihat hasilnya, langsung berhenti. Saat gagal sedikit, langsung menyalahkan keadaan. Orang yang akhirnya sukses, biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten dan tahan proses. Terakhir, tidak punya tujuan keuangan yang jelas. Ingin kaya, tapi tidak tahu untuk apa dan kapan. Tanpa tujuan, uang hanya lewat begitu saja. Dengan tujuan yang jelas, setiap keputusan keuangan jadi lebih terarah. Intinya, susah kaya raya bukan selalu karena kurang pintar atau kurang kerja keras, tapi karena kesalahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kabar baiknya, kesalahan itu bisa diperbaiki mulai hari ini. Jadi, dari semua kesalahan tadi, mana yang masih sering kamu lakukan? Yuk, pelan-pelan diperbaiki. Karena kaya raya itu bukan keajaiban, tapi hasil dari keputusan yang tepat dan konsisten. Kesalahan lain yang sering banget terjadi adalah terlalu fokus kelihatan kaya, tapi tidak benar-benar membangun kekayaan. Banyak orang rela cicil barang mahal hanya demi terlihat sukses di mata orang lain. Padahal, uang yang seharusnya bisa diputar justru habis untuk hal yang nilainya terus turun. Lalu, ada juga kesalahan tidak memisahkan kebutuhan dan keinginan. Semua terasa penting, semua terasa perlu. Akhirnya belanja berdasarkan emosi, bukan logika. Orang yang serius ingin kaya, biasanya sangat sadar kemana uangnya pergi. Kesalahan berikutnya, tidak mencatat pengeluaran. Kelihatannya sepele, tapi ini penting banget. Tanpa catatan, kita tidak tahu kebocoran uang ada di mana. Tahu-tahu di akhir bulan, saldo menipis tanpa tahu penyebab pastinya. Ada juga yang terjebak di kesalahan, ingin cepat kaya tanpa proses. Mudah tergiur janji, untung besar dalam waktu singkat. Akhirnya malah rugi, trauma, dan semakin takut mengelola uang. Kaya raya yang sehat itu dibangun pelan-pelan, bukan lewat jalan pintas. Kesalahan lainnya adalah tidak berani keluar dari zona nyaman. Sudah tidak suka dengan kondisi keuangan sekarang, tapi tidak mau berubah. Tidak mau belajar hal baru, tidak mau ambil peluang baru. Padahal, perubahan kecil bisa membuka jalan besar. Dan yang sering tidak disadari, lingkungan pertemanan juga berpengaruh. Kalau lingkungannya selalu pesimis, hobi mengeluh, dan anti berkembang, mindset kita ikut terbentuk. Bukan berarti harus menjauh, tapi penting untuk mencari lingkungan yang saling mendukung dan bertumbuh. Semua kesalahan ini mungkin terlihat biasa saja, tapi kalau dibiarkan bertahun-tahun, dampaknya besar. Kekayaan tidak dibangun dari satu keputusan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kesalahan berikutnya adalah tidak menghargai uang kecil. Banyak orang meremehkan nominal kecil, padahal uang besar terbentuk dari kumpulan uang kecil. Kebiasaan jajan tanpa sadar, langganan yang jarang dipakai, atau
diskon yang sebenarnya tidak perlu. Lama-lama jadi penghambat besar menuju kaya raya. Ada juga kesalahan tidak menyiapkan dana darurat. Saat kondisi aman, merasa semuanya baik-baik saja. Tapi ketika ada kejadian tak terduga, tabungan terkuras, bahkan terpaksa berutang. Dana darurat bukan pilihan, tapi pondasi keuangan yang wajib ada. Kesalahan lainnya, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Melihat pencapaian orang lain bikin minder atau justru memaksa diri mengejar hal yang belum waktunya. Padahal setiap orang punya jalur dan waktu sukses masing-masing. Fokus pada progres diri sendiri jauh lebih sehat dan realistis. Banyak juga yang terjebak dalam kesalahan tidak menjaga kesehatan. Kelihatannya tidak berhubungan dengan kekayaan, tapi kesehatan adalah aset utama. Percuma punya penghasilan besar kalau habis untuk biaya berobat. Orang yang berpikir jangka panjang pasti peduli pada kesehatan fisik dan mentalnya. Kesalahan berikutnya, menganggap belajar itu hanya untuk anak sekolah. Padahal dunia terus berubah. Cara menghasilkan uang hari ini bisa berbeda besok. Orang yang mau kaya raya selalu mau belajar hal baru, baik dari buku, pengalaman, maupun kegagalan. Dan yang sering luput disadari, tidak mengevaluasi diri. Secara berkala, bertahun-tahun berjalan dengan pola yang sama, tanpa pernah bertanya, apakah cara ini masih efektif. Evaluasi membuat kita sadar kapan harus bertahan dan kapan harus berubah. Semua ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Karena kabar baiknya, kesalahan-kesalahan ini bisa diperbaiki kapan saja. Tidak harus menunggu kaya dulu untuk hidup rapi, disiplin, dan terarah. Kesalahan lain yang sering dianggap sepele adalah tidak punya perencanaan jangka panjang. Hidup dijalani, mengalir tanpa arah. Hari ini kerja, dapat uang, habis lagi, ulangi terus. Tanpa rencana 5, 10, atau 20 tahun ke depan, sulit membangun kekayaan yang bertahan lama. Ada juga kesalahan mengabaikan peluang kecil. Banyak orang hanya mau peluang besar, hasil instan, dan langsung kelihatan. Padahal banyak orang sukses memulai dari kesempatan kecil yang konsisten dijalankan. Peluang besar sering lahir dari langkah kecil yang tidak diremehkan. Kesalahan berikutnya, terlalu sering mencari pembenaran saat keuangan belum membaik. Alasannya selalu kondisi, nasib, atau orang lain. Padahal perubahan selalu dimulai dari tanggung jawab pribadi. Bukan berarti menyalahkan diri, tapi berani jujur pada diri sendiri. Kesalahan lainnya adalah tidak disiplin dengan keputusan sendiri. Sudah niat menabung, tapi gampang tergoda. Sudah punya rencana, tapi mudah melanggar. Kekayaan tidak dibangun dari niat baik saja, tapi dari disiplin yang dijaga setiap hari. Ada juga yang terjebak di kesalahan, mengabaikan waktu, menganggap masih muda, masih panjang jalan. Padahal waktu yang berlalu tidak bisa diulang. Mulai sekarang, walau kecil, jauh lebih baik daripada menunggu waktu yang sempurna. Dan yang sering tidak disadari, kurang bersyukur atas proses, terlalu fokus pada hasil membuat kita cepat lelah dan putus asa. Padahal, proses itulah yang membentuk mental, kebiasaan, dan karakter orang kaya raya. Semakin disadari, semakin jelas bahwa kaya raya bukan tentang keberuntungan semata. Ini tentang kebiasaan, keputusan, dan cara berpikir yang dibangun setiap hari. Pada akhirnya, kaya raya bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Kesalahan-kesalahan tadi bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk mengingatkan bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran kecil. Tidak perlu menunggu penghasilan besar, kondisi sempurna, atau waktu yang ideal. Mulai saja dari memperbaiki satu kebiasaan hari ini. Karena keputusan kecil yang kita ambil sekarang akan menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Ingat, kaya raya bukan cuma soal uang, tapi soal hidup yang lebih tenang, terarah, dan bermakna. Dan kabar baiknya, siapapun bisa menuju ke sana, selama mau belajar, berproses, dan tidak berhenti melangkah. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share ke orang terdekat, dan
subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan konten pengembangan diri dan keuangan lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.